Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal pertidaksamaan nilai mutlak yang sering muncul di UTBK SBMPTN ya. Nah ini 2022 muncul gitu ya, 2021 juga ada, 2019 dan seterusnya ya. Di video ini kita akan membahas 5 tahun terakhir ya soal tentang pertidaksamaan nilai mutlak yang muncul di UTBK SBMPTN. Nah, langsung aja kita bahas dari soal yang termudah ya, tahun 2017. Nah, di sini teman-teman untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman harus hafal rumus ini ya. Nah, kalau misalkan ada fx itu adalah suatu fungsi yang memuat variabel x ya. Ini tanda mutlak gitu ya. Kurang dari k itu adalah suatu konstanta ya. Maka penyelesaiannya adalah ini ya, teman-teman. Fx-nya kurang dari K dan lebih dari minus K. Oke, di soal ini, nah Fx-nya berarti ini ya teman-teman, 2x min A ini adalah Fx. 5 ini adalah konstantanya ya, atau K. Nah, jadi dengan menggunakan rumus ini, kita tulis jadinya 2x min A kurang dari 5 dan lebih dari minus 5 gitu. Nah, kita akan mencari himpunan penyelesaiannya. Caranya pertama kita hilangin dulu A-nya gitu ya. Hilangin A-nya caranya gimana? Caranya dengan tambahin aja A ya. Karena min A tambah A kan jadinya 0 gitu ya. Nah, tapi harus adil, semuanya juga harus tambahin A gitu. Jadi ini kita tambahin dengan A semuanya. Tambah dengan A. Jadinya min 5 tambah A kurang dari ini 2x gitu ya, kurang dari 5 tambah A gitu. Nah, di sini masih ada angka 2. Nah, berarti kita harus hilangin. Caranya gimana? Caranya bagi aja dengan 2 gitu ya. Karena 2 dibagi 2 kan jadinya 1 ya. Nah, tapi semuanya harus adil ya. Jadi semuanya dibagi 2. Ya, kita bagi 2 gitu ya. Jadinya min 5 tambah A per 2 kurang dari 2x dibagi 2 jadi x sendirian gitu ya. Ini kurang dari 5 plus A per 2. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Yang mana udah diketahui di soalnya adalah ini gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari nilai A-nya berapa sih? Nah, jadi min 1 ini ya sama dengan ini gitu ya. 4 ini sama dengan ini gitu. Nah, jadi kita tulisin min 5 tambah A per 2 sama dengan min 1 gitu ya. Kedua ruas kita kaliin 2 ya. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Kita kali 2 biar ini 2-nya hilang sini ya. Jadinya min 5 tambah A sama dengan min 2 begitu ya. Lalu kan kita mau mencari nilai A. Nah, berarti min 5 ini harus kita hilangin. Caranya gimana? Caranya tambahin aja dengan A. Ditambahin aja dengan 5 ya. Karena min 5 tambah 5 kan 0 gitu ya. Tapi harus adil kan ya. Kanan kiri harus tambah dengan 5. Jadinya A sama dengan min 2 tambah 5. Sama dengan 3 ya. Nah, dapat ya jawabannya adalah yang D. Gitu. Kalau misalkan tidak ada di option jawabannya berarti harus cari dari yang ini ya. Ini sama dengan ini. Tapi karena udah dapat A-nya adalah sama dengan 3, nah berarti langsung aja kita jawab jawabannya adalah yang D ya, sama dengan 3. Oke, nomor selanjutnya soal tahun 2021 ya. Nah, ini adalah pertidaksamaannya. Ini adalah Fx, ini adalah K gitu ya. Nah, ngikutin rumus yang sebelumnya, jadi kita tulisin 2x kuadrat plus 5x plus 1 kurang dari, karena di sini ada tanda sama dengan, berarti di sini juga tanda sama dengan gitu ya. Kurang dari sama dengan 8 dan lebih dari sama dengan minus 8 gitu ya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita pecah aja pertidaksamaannya ya. Yang pertama adalah ini, yang kedua adalah ini gitu ya. Di yang pertama adalah 2x kuadrat plus 5x plus 1 kurang dari sama dengan 8. Satu lagi adalah
min 8 kurang dari sama dengan 2x kuadrat plus 5x plus 1 gitu. Oke, kita selesain satu-satu ya. Kita selesain dulu yang ini ya. Nah, cara nyelesainnya langkah pertama adalah jadikan salah satu ruas sama dengan 0 gitu ya. Ini ruas kiri, ruas kanan. Nah, yang gampang adalah kita jadiin ruas kanannya 0 ya. Caranya adalah kurangi aja dengan 8 ya. Karena 8 dikurangi 8 itu kan sama dengan 0 gitu ya. Nah, kedua ruas perlakuannya harus sama gitu ya. Berarti ruas kiri kurang 8, ruas kanan juga kurang 8. Jadinya 2x kuadrat ditambah 5x, 1 dikurang 8, min 7 ya. Min 7 kurang dari sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya kita faktorin ya. Kita faktorin ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. 2x kuadrat tambah 5x min 7, ini adalah persamaan kuadrat. Kita faktorin. Cara faktornya gimana? Caranya adalah ini ya. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat, ngefaktorinnya ngikutin rumus ini ya. Nah, kalau kita ikutin rumusnya, jadinya 1/2 ya. Ini adalah A-nya ya, ini B-nya, ini C-nya ya. Jadi 1/2 dalam kurung 2x gitu ya. Ini 2x kurang dari sama dengan 0. Nah, di sini suatu bilangan ya, ini dan ini adalah suatu bilangan yang kalau kita kaliin harus sama dengan A kali C tadi ya, rumusnya gitu ya. Jadi ini P dan Q ya, kalau kita kaliin harus sama dengan A kali C. A-nya ini, C-nya ini. Terus kalau kita jumlahin harus sama dengan B, harus sama dengan ini ya, B. Nah, berarti kita harus tebak tuh ya. Kira-kira bilangan apa dengan bilangan apa yang kita kaliin tuh harus sama dengan 2 kali min 7. 2 kali min 7 itu kan min 14 ya. Min 14 kira-kira apa kali apa yang kalau dijumlahin hasilnya harus sama dengan 5. Angka yang cocok adalah min 2 dan 7 gitu ya. Min 2 kali 7 itu min 14. Min 2 tambah 7 adalah plus 5. Gitu ya. Jadi di sini min 2, di sini plus 7. Nah, di sini ada dua faktor ya. Faktor pertama ini, faktor kedua ini. Langkah selanjutnya adalah mencari pembuat 0 faktornya. Jadi 2x min 2 sama dengan 0 ya. Jadi 2x sama dengan 2 ya. Kedua ruas kita tambah 2. Terus x sama dengan 1 ya. Kedua ruas kita bagi 2 gitu ya. Terus faktor itu yang faktor pertama, kita dapat nilai x-nya. Faktor yang kedua adalah 2x plus 7 sama dengan 0. Jadi 2x sama dengan min 7 ya. Kedua ruas kita kurangi 7. X sama dengan min 7/2 ya. Kedua ruas kita bagi 2. Nah, kita dapat ya nilai x-nya. Ini dan ini. Langkah selanjutnya adalah buat garis bilangan ya, atau gabil. Buat garis bilangan. Di sini ada angka min 7/2 dan satunya di sini ya, sebelah kanan min 7/2 ya. Di sini ada 3 daerah. Daerah pertama ini, daerah kedua ini, daerah ketiga ini. Nah, langkah selanjutnya adalah tentuin tanda ketiga daerahnya. Cara nentuinnya adalah kita lihat aja x ini ya. Ini x koefisiennya adalah 2 ya. 2 itu adalah angka positif. Ini juga sama angka positif. Nah, ini kan perkalian ya. Positif dikali positif sama dengan positif gitu ya. Ini positif ya. Positif dikali positif sama dengan positif. Nah, ini ditaruh di paling kanan ya, di sini. Berarti itu tandanya positif. Setelah itu kita nentuin tanda ini dan ini ya. Caranya adalah kita lihat aja ini x-nya adalah pangkat 1 ya. Pangkat 1 ya. Ini juga pangkat 1. 1 itu adalah bilangan ganjil ya. Kalau ganjil gitu ya, x pangkatnya ganjil, maka tandanya selang-seling. Ya, maksudnya di sini kalau misalkan ini positif, berarti di sini negatif, berarti di sini positif gitu ya. Negatif, positif. Nah, kita udah selesai nentuin tanda di setiap daerahnya. Langkah selanjutnya adalah kita tentuin daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kan kurang dari sama dengan 0. Kalau kurang dari sama dengan 0 artinya negatif ya. Nah, berarti daerahnya adalah yang ini ya, teman-teman. Nah, daerah penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi x-nya x kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 7/2. Kita udah dapat daerah penyelesaiannya.
Untuk yang bagian pertama yang ini ya. Lalu sekarang yang ini ya. Nah, yang kita jadiin 0 ruas kiri aja ya teman-teman, karena gampang banget, tinggal ditambah dengan 8 aja ya. Min 8 tambah 8 kan 0 ya. Jadinya 0 kurang dari sama dengan 2x kuadrat plus 5x 1 tambah 8 itu 9 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek nilai diskriminan ya. Diskriminan itu adalah b kuadrat min 4ac ya. Ini adalah A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Jadi ini jadinya 5 kuadrat min 4 A-nya 2, C-nya 9. Nah, ini adalah jawabannya minus 47 ya. Nah, karena diskriminannya negatif, jadi kita tidak bisa nentuin nilai X ya. Jadi tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa menentukan solusi penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, jadi solusi pertidaksamaan ini ya sama dengan kita pakai yang ini yang udah kita temuin yang dari pertidaksamaan ini ya. X-nya kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan min 7/2 ya. Di X-nya kurang dari sama dengan 1 dan lebih dari sama dengan min 7/2. Nah, berarti A-nya adalah ini ya, min 7/2, B-nya adalah ini. Kita masukin aja ke pertanyaannya, karena pertanyaannya adalah tentuin nilai dari 2A tambah 8B ya. Jadi 2 kali A-nya adalah min 7/2 ditambah 8, B-nya adalah 1. Jadinya sama dengan 2 kali min 7/2 adalah min 7 ya. 8 kali 1 adalah 8. Nah, min 7 tambah 8 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah yang D ya teman-teman. Oke, next nomor selanjutnya. Tahun 2016 ya. X plus 2 mutlak plus X kuadrat kurang dari 4. Nah, kalau misalkan ada bentuk seperti ini ya. X plus 2 mutlak atau bentuknya seperti ini ya, AX tambah B mutlak, penyelesaiannya ada 2 ya teman-teman. Yang pertama, untuk AX tambah B-nya positif ya, syaratnya adalah X-nya kurang dari sama dengan min B per A. Nah, penyelesaian yang kedua adalah HX tambah B-nya negatif gitu ya, untuk X-nya kurang dari min B per A. Oke, jadi ini kan tanda X plus 2 mutlak ya. Kita jabarkan X plus 2 mutlak. Penyelesaiannya yang pertama adalah X plus 2-nya positif gitu ya. Untuk X-nya kurang lebih dari ya sama dengan min A-nya adalah ini 1 ya, B-nya adalah 2 berarti ya. Nah, berarti 2 kurang dibagi 1, 2 bagi 1 tuh 2 ya. Gitu ya. Terus satu lagi adalah X plus 2-nya negatif gitu ya, untuk X-nya kurang dari min 2. Oke, kita selesain satu-satu. Yang pertama yang ini dulu ya, gitu ya. Jadi untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2. Nah, jadi X plus 2-nya positif. Kita tulisin jadi X plus 2 gitu ya. Plus X kuadrat kurang dari 4 ya. Plus X kuadrat kurang dari 4. Nah, selanjutnya kita jadiin salah satu ruasnya sama dengan 0 ya. Ruas kiri, ruas kanan. Ruas kanan aja yang kita jadiin 0. Caranya dikurangi aja dengan 4 ya. 4 kurang 4 kan 0 ya. Nah, kedua ruas perlakuannya harus sama ya. Jadinya nah X kuadrat ini kita tulisin di awal ya. Kayak gini ya. X kuadrat plus X 2 kurang 4 itu min 2 ya. Min 2 kurang dari 0. Setelah itu kita faktorisasi ya. Kita faktorkan, bentuk faktornya lebih mudah dari yang soal sebelumnya. Nah, karena di sini X kuadratnya adalah 1 koefisiennya. Jadi cara faktornya adalah kita cari aja angka ya di sini dan di sini. Yang kalau kita kaliin hasilnya adalah min 2.
kalau kita tambahin hasilnya adalah plus 1 gitu ya. Angka yang cocok adalah plus 2 dan min 1 ya. Karena plus 2 kali min 1 kan min 2. Plus 2 ditambah min 1 adalah plus 1 gitu ya. Nah, di sini kita udah dapat faktornya. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai X pembuat 0 setiap faktornya ya. Faktor yang pertama kan ini ya, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2. Kedua ruas kita kurangi 2 ya. Lalu yang satu lagi ya, faktor yang satu lagi, X min 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 ya. Setelah itu buat garis bilangan gitu ya. Buat garis bilangan. Nah, di sini min 2, di sini 1 ya. Setelah di sini ada 3 daerah. Daerah pertama ini, daerah kedua ini, daerah ketiga ini. Setelah itu kita cari tandanya ya, tanda setiap daerahnya. Nah, caranya seperti yang soal sebelumnya. Di sini kan X-nya positif, di sini positif ya. Positif dikali positif, hasilnya kan positif. Nah, udah gitu kita taruh paling kanan, berarti di sini ya. Nah, berarti tanda di daerah sini adalah positif. Setelah itu di sini kan X-nya kan pangkatnya 1 ya. 1 itu adalah bilangan ganjil. Nah, kalau ganjil tandanya selang-seling. Jadi kalau misalkan di sini positif berarti di sini negatif. Setelah itu di sini positif ya. Gitu. Nah, ini kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0 berarti yang diambil daerahnya yang ini ya. Nah, yang negatif ya. X-nya kurang dari 1 dan lebih dari min 2. Nah, syaratnya kan ini ya. Syaratnya adalah X-nya lebih dari sama dengan min 2. Nah, berarti memenuhi ya. Jadi X kurang dari 1 dan lebih dari min 2 ini adalah daerahnya adalah memenuhi ya. Memenuhi karena syaratnya adalah ini, X-nya lebih dari min 2. Karena ada tanda sama dengan, kita tulis di sini tanda sama dengan juga ya. Jadi X-nya kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan min 2. Setelah itu, untuk solusi yang kedua yang ini ya. Nah, untuk X-nya kurang dari min 2. Nah, X plus 2-nya negatif ya. Berarti X plus 2 negatif plus X kuadrat kurang dari 4. Lalu ini X kuadrat ya. Min X min 2 ya kurang dari 4 gitu ya. Kedua ruas kita kurangi 4 aja ya biar ruas kanannya jadi 0 ya. Jadinya X kuadrat min X min 2 dikurangi 4 berarti min 6 ya. Min 6 kurang dari 0. Setelah itu kita faktorisasi seperti sebelumnya. Nah, kita faktorisasi. Nah, di sini angka yang cocok adalah min 3 plus 2 ya. Min 3 plus 2 dikaliin hasilnya adalah min 6. Kalau dijumlahin hasilnya min 1 ya. Cocok. Nah, kita dapat X pembuat nolnya ya. Berarti X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3. Satu lagi, X plus 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 2. Setelah itu, kita buat garis bilangan. Nah, di sini min 2, ini 3 ya. Nah, kita tentuin tandanya ya. Ini 3 daerah, 1, 2, 3. Nah, di sini positif, di sini positif, positif kali positif, positif ya. Berarti taruh di paling kanan, berarti di sini ya, positif. Positif. Setelah itu ini pangkatnya 1 ya, X-nya pangkat 1, pangkat 1 itu lebih dari ganjil, berarti selang-seling. Ini negatif, ini positif. Nah, di sini kan kurang dari 0 itu negatif ya, berarti ini ya daerahnya ya. Daerahnya adalah itu. X-nya kurang dari 3 dan lebih dari min 2. Nah, tapi syaratnya ini ya, X-nya kurang dari 2. Kita dapatnya adalah ini, X-nya
lebih dari min 2 ya, dan kurang dari 3. Nah, berarti ini penyelesaian ini adalah tidak memenuhi ya. Ini adalah tidak memenuhi atau TM ya, tidak memenuhi. Nah, jadi kita dapetin ya solusinya adalah ini ya. Karena ini tidak memenuhi ya, berarti cuma ini aja yang memenuhi ya. X-nya kurang dari 1 dan lebih dari sama dengan min 2. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, next nomor selanjutnya. Tahun 2019 ya. Nah, 3 min X plus 1 mutlak. Terus lagi di sini ada mutlak lagi ya. Mutlaknya 2 kali ya. Kurang dari 2. Nah, pertama kita menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk fx, ini adalah fx-nya. Fx mutlak kurang dari k gitu kan ya. Maka penyelesaiannya adalah fx gitu ya. Kurang dari k dan lebih dari min k begitu kan ya. Nah, jadi pakai rumus yang itu kita tulisin 3 min x plus 1 mutlak kurang dari 2 dan lebih dari min 2 gitu ya. Selanjutnya kita hilangin angka 3 ini ya. Nah, angka 3 dihilangin berarti dikurangi dengan 3 ya, karena 3 kurang 3 0, habis gitu ya. Jadi semuanya kita kurangi dengan angka 3 gitu ya. Min 2 kurang 3 berarti min 5 ya. Min 5 kurang dari, ini habis, jadi negatif x plus 1 mutlak kurang dari min 2 kurang 3, 2 ya, kurang 3 adalah min 1 ya, min 1. Nah, di sini ada tanda negatif ya, kita hilangin dulu tanda negatifnya. Kita kali aja dengan min 1 ya, semuanya kita kali dengan min 1. Kali min 5 kali min 1 jadinya positif 5 ya. Terus tandanya kalau dikali ataupun dibagi dengan angka negatif, tandanya akan berubah. Awalnya kurang dari jadinya lebih dari. Jadi lebih dari, terus ini negatif kali negatif jadi positif ya. Jadi hilang tanda negatifnya. X plus 1 mutlak. Terus tandanya ini berubah lagi ya, karena dikali dengan angka negatif. Jadinya lebih dari min 1 kali min 1 jadinya plus 1. Nah, atau kita bisa tulisin jadinya X plus 1 mutlak ya kurang dari 5 dan lebih dari 1 gitu ya. Nah, ini dan ini kan sama aja ya gitu ya. Nah, setelah itu kita pecah aja jadi dua penyelesaian. Yang pertama ini ya, yang kedua adalah ini ya. Jadi kita pecah aja. Ini jadi yang pertama X plus 1 mutlak kurang dari 1. Nah, yang satu lagi adalah X plus 1 mutlak kurang dari 5 gitu ya. Nah, untuk penyelesaian yang ini ya, X plus 1 mutlak kurang dari 1 bisa menggunakan rumus ini ya. Jadi kalau misalkan ada bentuk fx mutlak lebih dari k gitu ya, konstanta, penyelesaiannya adalah ini ya. Fx-nya lebih dari k dan fx-nya kurang dari minus k. Nah, ini kan bentuknya sama dengan ini ya. Ya, sama ya. Fx mutlak lebih dari konstanta. Nah, ini adalah fx-nya, ini adalah k-nya. Nah, kita ikutin rumus yang itu ya. Jadi, ini adalah 1 kurang dari X plus 1 gitu ya. Kedua ruas kita tambahin 1. Kita kurangi aja ya 1 ya. Karena kita pengennya kan dapatnya X doang ya. Berarti angka 1 ini kita ilangin. Ya, caranya adalah dikurangi aja dengan angka 1. Di kedua ruas ini kita kurangi dengan angka 1. Jadinya 1 kurang 1 0 gitu ya. Kurang dari X gitu ya. Terus ini penyelesaian yang pertama ya. Yang kedua min 1 berarti ya, lebih dari X plus 1. Kedua ruas kita kurangi 1 ya. Dikurangi 1 jadinya min 2 lebih dari X. Nah, kita dapat dua penyelesaian. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini ya.
Nah, lalu kita cari yang ini ya, X plus 1 mutlak kurang dari 5. Nah, ini bisa menggunakan rumus yang sebelumnya ya, yang awal, yang ini ya. Jadi kalau bentuknya fx mutlak kurang dari k, penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi x plus 1 kurang dari 5 dan lebih dari min 5. Kita kan inginnya x-nya doang ya, berarti kita ilangin angka 1 ini. Berarti kurangi dengan angka 1 ya. Semuanya kita kurangi dengan 1. Jadinya min 6 kurang dari x kurang dari 5 kurang 1 itu 4 ya. Nah, dapat ya. Solusinya adalah ini. Selanjutnya kita gabung aja. Kita kan dapat 3 solusi. Pertama ini, kedua ini, ketiga ini ya. Kita gabungin, kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangan di sini. Nah, di sini ada angka apa aja nih? Ada angka min 6 gitu ya. Min 6, 4, 0 dan min 2. Nah, kita tulisin di garis bilangannya. Yang paling kiri min 6 berarti ya. Udah gitu min 2 di sini ya. Lalu di sini 0 dan satu lagi adalah 4. Nah, yang pertama ini kan x-nya lebih dari 0 ya. Berarti daerahnya ke sini ya. Nah, gitu ya, lebih dari 0. Setelah itu x-nya kurang dari min 2 ya. Berarti ke sini ya. Nah, x-nya kurang dari min 2. Setelah itu yang ketiga adalah ini ya. X-nya kurang dari 4 dan lebih dari min 6. Berarti daerahnya adalah yang ini ya. Nah, X-nya kurang dari 4 dan lebih dari min 6. Nah, berarti kita dapat daerah penyelesaian totalnya ya. Yang ini ya, arsirannya berarti yang ini ya. Nah, jadi X-nya kurang dari min 2 dan lebih dari min 6, atau gitu ya, X-nya kurang dari 4 dan lebih dari 0. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nomor terakhir tahun 2022 ya, tipe soal tahun 2022. Silakan teman-teman coba sendiri dengan menggunakan konsep yang tadi kita udah bahas ya. Bagi teman-teman yang penasaran dengan jawabannya, silakan DM IG UTBK Ngambis ya. BK Ngambis. Gitu ya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.